Nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi kita hari ini ada di Plaza Subaru ya, di daerah Alam Sutera. Jadi kebetulan di sini sedang ada acara yang menarik. Acaranya adalah Subaru Historical Gallery. Jadi lebih kepada pameran ya, pameran mengenai mobil-mobil bersejarahnya Subaru. Jadi mobil-mobil bersejarah atau historical car seperti ini, itu kalau di luar negeri memperoleh tempat, memperoleh apresiasi yang sangat tinggi ya. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh melihat ke Eropa, negara-negara Eropa ya. Kita lihat yang lebih dekat lah, yang di Jepang lah. Karena di kita kan banyak juga mobil-mobil yang berasal dari Jepang ya. Di hampir setiap pabrikan mobil, mereka itu memiliki suatu divisi khusus untuk mendisplay koleksi mereka. Ya, bisa berupa museum atau galeri atau apapun ya. Kita bisa lihat di Toyota di Aichi, kemudian di Nissan itu di Zama, kemudian Mazda di Hiroshima dan sebagainya. Bahkan di Tokyo tuh ada di tempat-tempat kecil-kecil seperti Nissan Crossing, di Ginza Crossing, kemudian di Odaiba itu juga ada yang skupnya lebih kecil. Intinya adalah apresiasi terhadap mobil-mobil bersejarah, historical car itu di luar negeri sudah sangat umum ya. Bahkan khususnya lagi adalah apresiasi terhadap mobil-mobil bersejarah dalam dunia motorsport ya. Kalau kita lihat di museum-museum di Jepang itu, mereka dengan dengan bangganya mereka mendisplay mobil-mobil bersejarah itu layaknya mereka mendisplay pahlawan perangnya gitu. Jadi mereka dianggap pernah mengharumkan nama dengan berjuang melawan merek-merek lain, misalnya rally-rally di Afrika, rally dan sebagainya. Nah, inilah yang saya pengen gitu ya, saya pengen lihat. Karena apa? Karena yang saya alami di luar negeri itu sebenarnya di Indonesia itu hampir tidak ada gitu. Saya sendiri nggak tahu kenapa ya. Di Indonesia itu kan banyak pabrikan mobil, banyak pecinta otomotif dan sebagainya. Tapi penghargaan atau apresiasi terhadap mobil-mobil historical dan khususnya mobil motorsport historical itu kan agak kurang ya di sini ya. Mungkin belum kali ya. Nah, ketika saya datang ke sini, ke Subaru ini dan melihat pameran ini, nah inilah yang saya pengen lihat gitu kan. Begitu saya masuk, saya lihat ada mobil-mobil historical mereka, mobil lama mereka. Apalagi dengan adanya mobil motorsport ini, mobil rally mereka. Saya pikir, wah, ini sudah kayak di luar negeri nih sebenarnya, kayak di Jepang nih, mirip banget kayak gini kan. Seneng banget gitu saya melihat ini gitu kan. Moga-moga sih langkah yang dilakukan oleh Subaru ini di Indonesia bisa juga menginspirasi kepada pabrikan-pabrikan mobil yang lain gitu. Jadi bisa meningkatkan apresiasi kita terhadap mobil historical, khususnya motorsport historical. Oke, saya Ari Christopher. Saya merupakan Chief Operating Officer dari Subaru Indonesia. Ini adalah fasilitas Subaru yang pertama di Indonesia setelah Subaru comeback ke Indonesia. Kami berlokasi di Alam Sutera, Tangerang. Oh ya, jadi pada hari ini kami ini dalam rangkaian keseluruhan acara dari Subaru comeback to Indonesia, kami mengadakan acara Subaru Historical Gallery. Jadi acara Subaru Historical Gallery ini berlangsung mulai dari awal Oktober sampai dengan awal Desember. Jadi tujuan kenapa kami mengadakan Subaru Historical Gallery ini, kami ingin memperkenalkan Subaru lebih dekat kepada publik di Indonesia.
apakah itu brand Subaru itu sebenarnya seperti apa, historicalnya dari awal Subaru membuat mobil tahun 58, kami ada memperkenalkan satu mobil Subaru Leone tahun 74, di mana Subaru ini juga dimiliki tangan pertama dari baru oleh sang pemilik. Lalu ada tunnel, ada milestone tunnel kita sebut. Di situ pengunjung juga bisa melihat dari proses perjalanan Subaru dari tahun 58 sampai dengan saat ini. Lalu juga ada section yang kita namakan adventure section, di mana kita memperkenalkan satu unit Subaru Outback. Kita sudah perlengkapi dengan perlengkapan overlanding, camping, dan tenda dan sebagainya. Kita ingin menunjukkan bahwa Subaru itu adalah kendaraan yang memang dimultifungsikan atau ditujukan untuk bisa berpetualang bersama keluarga. Lalu ada section Me and My Subaru. Me and Subaru ini juga adalah merupakan representasi bagaimana kuatnya ikatan emosional antara pemilik Subaru dengan mobil Subarunya mereka. Jadi ada 2 unit yang kita pajang di sini, kita tampilkan di sini, dan merupakan mobil yang sangat rare di Indonesia. Subaru Forester STI hanya ada satu di Indonesia, dan satu lagi adalah Subaru WRX STI Spec C Type RA. Itu juga merupakan mobil cuma ada satu-satunya di Indonesia, dan di dunia pun hanya ada 300 unit. Dan untuk warna birunya sendiri pun hanya ada 123 unit diproduksi di seluruh dunia. Dan ada section berikutnya, kita ke section yang namanya core teknologi. Di sini kita membawa mobil langsung dari Subaru Museum di Mitaka, Jepang. Di sini kita ada XV half cut body, di mana kita memperlihatkan bahwa Subaru itu sebetulnya jantungnya apa sih? Subaru itu sebetulnya isinya apa? Apa komitmen Subaru tentang teknologi yang disematkan di setiap mobil Subaru, yaitu boxer engine, all-wheel drive system, global platform, dan safety feature-nya dalam hal ini adalah eyesight system. Lalu yang utamanya adalah kami membawa juga satu mobil dari Subaru Museum di Mitaka, yaitu mobil WRC tahun 2000 yang dikendarai oleh Richard Burns dan Robert Reid, di mana mobil ini di belakang saya yang menjuarai Rally Great Britain di tahun 2000. Jadi ini benar-benar mobil authentic car yang kami datangkan khusus langsung dari Subaru Museum di Mitaka, Jepang. Ya, jadi ide awal dari acara ini sendiri sebetulnya saya melihat bahwa masih jarang pabrikan-pabrikan atau merek-merek tertentu ini untuk menampilkan histori dari masing-masing merek ya. Karena memang semua keberhasilan merek saat ini tidak bisa dilepaskan dari histori masa lalunya. Dan khususnya untuk Subaru sendiri banyak sekali legacy atau banyak sekali historical yang sangat bagus yang bisa diangkat dari Subaru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Subaru itu sebenarnya apa sih? Karena Subaru itu sebetulnya bukan merupakan alat transportasi biasa yang hanya untuk memindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Bukan seperti itu kalau Subaru. Jadi memang Subaru itu merupakan mobil yang memang mempunyai karakter, mempunyai jiwa, mempunyai soul yang sangat kental, di mana mobil itu bisa menyatu dengan si pemilik atau dengan yang mengendarainya. Artinya kita mau mengajarkan atau mau bercerita atau mau menginformasikan bahwa itulah Subaru. Dari awal permulaan Subaru dibuat tahun 58, apa yang menjadi konsistensi Subaru dalam pengembangan teknologinya yang tadi saya sebutkan di awal, boxer engine, all-wheel drive system, global platform, safety feature, itu adalah komitmen atau konsistensi Subaru yang tetap dikembangkan oleh mereka dari tahun 72. Dan mobil rally yang ada di sini adalah ingin kita menunjukkan bahwa Subaru memiliki kejayaan di dunia motorsport di akhir tahun 90-an, di awal tahun 2000-an, yang rasanya semua orang pernah mendengar namanya Richard Burns, Colin McRae, udah mengetahui nama-nama tersebut. Dan kita bawa mobilnya sekarang ke sini. Kita ingin menunjukkan bahwa Subaru mempunyai legacy di area motorsport, dan keberhasilan Subaru di area motorsport, teknologi yang berhasil di motorsport itu direpresentasikan di
mobil produksi jalan rayanya saat ini. Seperti itu. Jadi kita mau mengajarkan lah ke masyarakat bahwa Subaru itu apa, the future of the Subaru itu apa. Makanya kalau dilihat kita punya tagline adalah future forward. Jadi kedepannya Subaru apa? Berasal dari legasinya dia di masa lalu. Kalau kita berbicara mengenai historinya Subaru, rasanya banyak sekali nih yang bisa kita angkat ya, banyak sekali. Pertama adalah Subaru adalah bukan satu-satunya, mungkin salah satu dari sedikit brand manufacturer yang tetap mempertahankan development dari boxer engine. Jadi tidak banyak yang memang sampai saat ini menerapkan boxer engine di line up modelnya mereka, dan Subaru merupakan manufacturer yang secara konsisten terus mendevelop itu. Dan hampir semua line up Subaru menerapkan sistem all-wheel drive. Artinya all-wheel drive yang dikembangkan oleh Subaru juga itu dimulai dari tahun 72. Jadi itu yang memang sangat kita banggakan gitu ya. Artinya tidak ada mobil yang hampir semua line up modelnya mempergunakan sistem all-wheel drive. Biasanya all-wheel drive akan disematkan di mobil-mobil yang posisinya udah tinggi, line up modelnya udah line up yang memang top of the line ya baru disematkan. Tapi ini Subaru dari line up XV pun sudah menggunakan all-wheel drive system. Oke, jadi mobil ini adalah mobil WRC yang kita datangkan langsung dari Jepang tahun 2000. Mobil ini dipergunakan oleh Richard Burns dan Robert Reid pada kejuaraan World Rally Championship tahun 2000. Dan mobil yang kita datangkan ini adalah mobil yang menjuarai Rally Great Britain pada tahun 2000. Tipe mobilnya sendiri adalah WRC yang tipenya GC9, dan memang ini tipenya adalah yang disebut S4. Mobil ini sangat ikonik banget dan memang sangat terkenal banget, legendary banget. Rasanya kalau kita berbicara mengenai historical atau sejarahnya Subaru, kita nggak akan bisa lepas dari motorsportnya Subaru. Nah, dari situ kita mempunyai ide bahwa kenapa nggak kita mensubmit proposal kepada Subaru Corporation Jepang. Siapa tahu kita bisa dipinjamkan salah satu koleksinya mereka. Dan ternyata feedbacknya sangat positif. Mereka bersedia untuk meminjamkan kami satu mobil ini, WRC Car tahun 2000 yang dikendarai oleh Richard Burns, dan kami sangat antusias. Tapi mobilnya ada di Subaru Museum Mitaka di Jepang. Bagaimana kami membawanya kemari? Pasti tentunya dengan import sementara. Dengan import sementara kami membawa mobil ini kemari. Lalu kami memberikan beberapa proposal dan pengajuan kepada pihak berwenang di Indonesia bahwa kami dari Authorized Importer Plaza Subaru di Indonesia, kami ingin mengadakan acara ini. Dan kami mendatangkan dua mobil ini. Jadi satu adalah mobil Subaru WRC ini, dan satu adalah Subaru XV Half Cut. Dan ya memang dengan fasilitas impor sementara kami dimungkinkan untuk mendatangkan mobil ini sampai pergelaran Subaru Historical Gallery ini selesai. Lalu kami akan merekspor balik mobil ini ke Subaru Museum di Mitaka di Jepang. Kalau cerita mengenai saya dan Subaru, sebetulnya saya dari kecil memang saya udah suka sama mobil. Tapi
mobil apa yang saya suka sama semua mobil, tapi ada mobil yang memang ada mobil-mobil tertentu, nggak banyak, yang memang saya benar-benar saya suka banget dari saya kecil. Salah satunya adalah Subaru. Kenapa Subaru saya suka? Karena saya tahu Subaru dari tahun 80-an sebetulnya. Saya tahu nih mobil bagus. Saya masih kecil saat itu, tapi saya udah tahu nih mobil pakai boxer engine. Saya udah tahu apa kelebihan dari boxer engine. Saya tahu karena memang saya hobi mobil. Dan pada saat itu saya bermimpi atau saya bercita-cita nanti kalau saya sudah bekerja dan punya uang, saya kepingin punya mobil Subaru. Tapi apa daya, pada saat itu kan nggak ada Subaru di Indonesia ya. Tahun 90-an awal, 90-an pertengahan saya mulai bekerja. Jaya-jayanya Subaru di World Rally Championship, dan saya benar-benar waktu itu masih terbatas, kita nonton di mana masih terbatas. Jadi informasi yang saya dapatkan hanya dari majalah-majalah otomotif saat itu, dan saya bacain itu. Jadi memang ikatan saya dengan Subaru itu sudah terjalin dari lama. Jadi pada saat saya memiliki kesempatan untuk memiliki Subaru, saat itu mobil pertama mobil saya enggak yang pertama bukan Subaru, tapi saya saya bercita-cita suatu saat saya harus beli Subaru. Jadi pada saat itu tahun 2012 saya membeli Subaru untuk pertama kalinya, dan memang once kita udah kenal dengan Subaru dan udah merasakan nyetir dengan mobil Subaru, rasanya kita nggak akan beralih ke mobil lain. Tapi it's true. Jadi kita mendapatkan experience yang menurut saya nggak akan saya dapatkan dari mobil saya yang lain. Apa experience-nya? Experience all-wheel drive system dan experience mengendarai mobil dengan boxer engine itu adalah sesuatu hal yang kalau saya cerita, wah, ya lu orang Subaru sih, pasti lu akan mempromosikan Subaru mati-matian. Bukan, tahun 2012, 2013 mah saya boro-boro punya pikiran join ke Subaru, nggak ada. Tapi memang benar-benar, if you are stressed, drive a Subaru and your stress will fly away. Jadi Subaru Historical Gallery ini terbuka untuk umum siapapun itu. Siapapun dia, meskipun tamu atau guest yang datang itu, saya nggak punya rencana buat beli mobil, atau saya tidak punya rencana, atau enggak lah, gue nggak tahu Subaru itu apa, datang. Saya mengencourage orang untuk datang, melihat, jangan khawatir, di Subaru Historical Gallery ini kita nggak jualan mobil. Saya hanya ingin memperkenalkan brand Subaru itu apa. Silakan jatuh cinta sendiri kalau Anda memang jatuh cinta dengan brand Subaru. Jadi saya lebih senang dari dulu adalah memberikan orang encourage, jangan berhenti bermimpi. Begitu pula dengan Subaru. Saya berusaha untuk ayo datang, lihat Subaru Historical Gallery. Kita hanya ingin bercerita Subaru itu apa, historicalnya apa, heritage-nya apa, legacy-nya apa, in the future itu apa. Ya itu sih dari saya. Ya, saya Ivan Ramadana, saya Mbah Pedia, mungkin pada tahu di Instagram ya. Ya, jadi kita lagi ada di Plaza Subaru, dealer Subaru di Indonesia yang sedang mengadakan pameran Subaru Historical Gallery. Kalau yang saya dapat nih, Subaru Historical Gallery ini maksudnya untuk memamerkan perkembangan Subaru dari masa ke masa, terutamanya di Indonesia, karena mengingat brand Subaru ini kan sudah mau balik ke Indonesia. Karena ini memperkenalkan sejarah Subaru yang kalau kita lihat ini sudah produksi mobil selama 70 tahun lebih. Dan di Indonesia ini bukan merek baru ya, dia sudah ada sejak tahun 70-an atau malah sebelumnya lagi. Jadi menurut saya ini sangat menarik karena nggak cuma edukasi tapi juga menghibur, karena kita lihat seperti di samping nih si Impreza yang digunakan Richard Burns itu kan sangat luar biasa. Ya, kita kalau melihatnya harus keluar negeri misalkan. Nah sekarang kita di Indonesia secara cuma-cuma, jadi saya salut sekali lah dengan pihak Subaru ini. Kita bicara historical secara umum ya. Kita harus akuin kalau nggak hanya di sebenarnya Asia Tenggara itu memang agak kurang
dalam preservasi, dalam mengingatkan sejarah, terutama dalam dunia otomotif. Padahal sebenarnya itu sayang sekali. Sejarah otomotif kita ini kaya banget loh. Dan dari yang lama-lama itu kita bisa banyak belajar ya kan. Untuk memahami sesuatu itu kita harus juga melihat ke belakangnya. Jadi menurut saya historical gallery atau pameran mobil yang edukatif ya, nggak cuma sekedar pasang ini sangat menarik, dan berharapnya ke depannya harusnya bisa lebih banyak lagi nih dan seperti ini. Mungkin juga brand-brand lain bisa berpartisipasi. Tapi yang utama salutlah kepada Subaru yang mencoba untuk buat ini pameran seperti ini. Sebetulnya kalau bicara kayak historical gallery seperti ini atau ke luar negeri juga ada namanya heritage fleet. Itu tuh bukan hal baru. Di luar negeri, di Amerika, di Eropa, bahkan kayak gak usah jauh-jauh kayak di Jepang, itu tuh ada misalkan mereka punya museum yang menghadirkan sejarah pabrikan mereka dari awal sampai akhir, atau bahkan jangan kan hanya museum pusat, jadi macam kayak dealer utama di Jepang, mungkin ada yang tahu namanya kayak Megaweb, itu kan bukan museum tapi sebenarnya mereka adalah dealer, tapi mereka juga tahu kita bisa menarik orang, kita bisa mengintroduce brand, mengintroduce merek, model melalui sejarah. Nah ini yang belum dilihat di Indonesia. Padahal menurut saya ini sangat bagus. Jadi kita kasarnya tuh juga tidak hanya sekedar berbisnis, tapi juga mengedukasi, memberi pengetahuan dan membuat orang senang. Karena seperti saya lihat nih, saya lihat contoh teman-teman saya banyak yang datang ke sini ngeliat Subaru ini, mereka misalnya bawa diecast, bawa majalah, terus kayak wah waktu muda saya melihat Richard Burns rally gini-gini, dan mereka melihat mobilnya langsung. Ini kan saya tidak langsung sebenarnya memupuk ini juga ya, brand, pengenalan brand dan sebagainya. Terus kayak tadi kita lihat itu contoh museum tuh saya lagi namanya Heritage Fleet. Jadi di luar negeri pabrikan itu juga menyimpan mobil-mobil bersejarah mereka yang mereka bisa pakai, misalnya ada jurnalis mau test drive atau pameran, dan itu di-maintain supaya orang-orang bisa melihat ini ya, kayak contohnya kayak living museum. Nah menurut saya ini moga-moga bisa menjadi inspirasi buat semua, baik misalkan ya pabrikan atau mungkin ada pihak-pihak swasta, mungkin ada ya kita nggak tahu ya, misalkan contoh IMI gitu membuat museum mereka sendiri dan membuat ya heritage fleet.